Halo teman-teman, kita lanjutkan tutorial RL Radius. Di video ini kita akan menjelaskan tutorial mitra reseller dan biller. Akan tetapi di video ini kita tidak akan membahas secara panjang lebar cara melihat rekap penjualan mitra reseller dan biller, kemudian cara pengoperasian aplikasi oleh si reseller dan biller ini. Kita hanya terbatas di menambahkan reseller dan biller, kemudian ubah dan hapus. Kemudian perlu kita pahami dulu apa itu reseller dan biller. Reseller adalah individu yang bekerja sama dengan perusahaan dalam hal mengelola dan menjual layanan kepada pelanggan, serta mendapatkan komisi dari setiap hasil yang didapatkan. Jadi reseller ini dia bisa mengelola data seperti membuat voucher, menambah data pelangganan, menerima pembayaran tagihan, dan setiap layanan yang dijual kepada pelanggan dia akan mendapatkan komisi. Misalnya vouchernya dia jual ke pelanggan 3.000, kemudian kita berikan komisinya 1.000 untuk pelanggan, dan kita perusahaan mendapat keuntungan 2.000. Jadi setiap perusahaan yang memiliki reseller ini biasanya dia akan berkembang cepat dan pesat karena yang mengelola datanya ada banyak orang. Kemudian biller. Biller adalah individu yang bertugas dengan akses terbatas hanya sebagai penerima pembayaran tagihan, misalnya loket pembayaran dan tukang tagih. Jadi kalau ada nanti yang mau membuka loket pembayaran, kita buka aksesnya sebagai biller. Jadi nanti keuntungan yang akan dia dapatkan adalah biaya ADM yang include di dalam invoice. Jadi setiap dia menerima pembayaran maka akan ada biaya ADM. Misalnya kita buat ADM-nya 3.000 atau 5.000, nanti bisa kita set di aplikasinya mau berapa diberikan. Kemudian kita langsung kepada prakteknya teman-teman, yaitu menambah reseller. Kita masuk ke dalam aplikasi RL Radius. Di menu mitra. Nah, di sini teman-teman secara bawaan default itu sudah ada reseller dengan namanya sistem. Ini adalah bawaan aplikasi. Si sistem ini dia tidak akan mendapatkan komisi apapun karena sistem itu adalah aplikasi itu sendiri. Jadi agar bisa menghitung komisi, nanti harus kita tambahkan reseller yang orang langsung. Artinya bukan aplikasi. Jadi kita tambahkan di sini caranya klik tombol tambah ini. Kemudian nama lengkapnya kita masukkan di sini, nama resellernya siapa? Misalnya Budi Hartono. Masukkan nomor KTP-nya, nomor KTP atau SIM. Kemudian kita masukkan nomor HP. Kemudian alamatnya. Kemudian username untuk login ke dalam aplikasi. Kita buat Budi. Passwordnya 12345. Tanggal bergabungnya hari ini tanggal 23. Limit minus saldo. Ini adalah batas minus saldo. Jadi dia bisa berhutang dulu. Jadi kita batasi di sini misalnya 2 juta. Jadi apabila dia sudah melakukan transaksi sampai mencapai 2 juta ini, minusnya 2 juta, berarti nanti dia tidak bisa lagi melakukan pembuatan voucher, menerima pembayaran tagihan pelanggan. Jadi dia harus setorkan dulu atau top up saldo dulu sebanyak 2 juta ini, sebanyak yang minusnya itu, nanti agar bisa kembali melakukan transaksi. Kemudian kode uniknya ini adalah kode unik yang digunakan untuk pelunasan otomatis ketika dia top up saldo dengan transfer ke rekening langsung. Ini kita buat 123. Contoh 123 sudah ada yang menggunakan, misalnya 100 lah. Jadi 100. Kemudian hak akses routernya kita tentukan mau di router yang mana dia bisa akses. Kalau semua router berarti kita pilih semua router. Di sini saya buat semua router. Kemudian servernya juga semua. Profil
kita pilih profil yang mana yang bisa dijual atau diakses oleh si reseller ini. Kalau misalnya dia hanya bisa menjual paket voucher, berarti nanti kita checklist hanya voucher ini saja. Berarti nanti dia tidak bisa melakukan menambah data berlangganan karena hak aksesnya ini terhadap profil ini kita tidak checklist. Begitu juga misalnya reseller ini hanya bisa menambah data berlangganan sementara dia tidak bisa membuat voucher, berarti ini kita checklist yang hanya data berlangganan. Begitu teman-teman. Tapi di sini saya ingin memberikan akses untuk semua profil terhadap si reseller ini, baik profil berlangganan maupun profil voucher. Jadi kita checklist semua profil. Kemudian kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita tunggu sebentar, nanti dia akan kembali ke datanya. Nah, data sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba tes login kan reseller ini teman-teman. Kita logout dulu sebagai admin. Halaman login untuk reseller sama dengan admin, yaitu ada admin.rat di belakang URL subdomainnya. Ini kita buat tadi namanya username-nya Ludi, kemudian password 123456, kemudian captcha. Nah, sudah berhasil teman-teman. Ini data resellernya sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian kita logout lagi, kita login sebagai admin lagi. Selanjutnya login tadi sudah, kemudian cara mengubah. Cara mengubah data reseller tadi kita cukup klik di bagian datanya ini teman-teman. Kita klik, maka akan muncul halaman ini untuk melakukan edit terhadap reseller tadi. Misalnya ada yang mau kita rubah, kita naikkan batas limit saldo minus saldonya, kita naikkan menjadi 5 juta. Berarti dia bisa berhutang 5 juta ketika saldonya 0. Kemudian kita klik simpan. Begitu teman-teman cara untuk update data reseller. Kemudian menghapus, untuk menghapus reseller kita tambahkan dulu contohnya yang lain. Ini kita buat contoh yang untuk dihapus. Kemudian cara menghapusnya teman-teman, kita checklist di sini. Kemudian kita klik tombol menu, kemudian klik hapus. Nah, sudah terhapus, data berhasil dihapus. Namun, data mitra reseller maupun biller ini bisa dihapus apabila dia belum ada transaksi. Belum ada vouchernya, data berlangganan juga belum ada, kemudian belum ada menerima tagihan pelanggan. Kalau sudah ada, nanti dia tidak bisa dihapus. Jadi bagaimana misalnya untuk reseller ini dia tidak lagi bersama dengan perusahaan kita? Caranya kita cukup nonaktifkan. Kita checklist, kemudian kita klik tombol menu, kita nonaktifkan. Di tabel aktif dia sudah X, artinya berarti dia sudah tidak aktif. Nanti si reseller ini tidak lagi bisa login ke dalam aplikasi. Begitu cara teman-teman. Kemudian kita set aktif kembali. Kemudian cara menambahkan biller. Kita klik tombol tambah biller ini, misalnya sini namanya Suci misalnya. Nomor identitasnya kita masukkan di sini, nomor KTP, kemudian nomor HP-nya. Untuk nomor HP ini teman-teman tidak boleh ada yang sama antara biller, reseller maupun admin. Kalau ada yang sama dia tidak bisa disimpan.
Di sini ada limit minus saldo sama dengan reseller tadi. Jadi ketika saldonya 0, berapa batas minus boleh berhutang yang kita berikan. Misalnya ini 2 juta. Kode uniknya. Kemudian komisi. Komisi ini adalah berapa nanti nominal yang akan dimasukkan ke biaya ADM tagihan pelanggan. Di sini defaultnya 2.500. Misalnya kita ubah menjadi 5.000. Berarti nanti ADM di invoice akan ditambahkan 5.000. Jadi komisi inilah yang akan didapatkan oleh si biller sebagai keuntungan ketika menerima pembayaran. Ini adalah per invoice. Jadi per tagihan yang dia terima dia mendapatkan 5.000. Kemudian kita klik simpan. Untuk mengupdate juga sama dengan reseller tadi, tinggal kita klik di bagian datanya ini. Misalnya ini kita naikkan menjadi 3 juta. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita coba login, teman-teman. Loginnya juga sama dengan reseller tadi, sama dengan admin. Suci password 123456. Nah, sudah berhasil teman-teman, artinya datanya sudah berhasil kita tambahkan. Demikian teman-teman tutorial tentang cara menambah, ubah dan hapus data reseller dan biller. Terima kasih.